Dan konsep ini juga disetujui oleh ulama Wahabi. Ini ada ulama Wahabi, ini kitab berjudul Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, karangan Muhammad As-Shalih Al-Utsaimin. Nah, dalam kitab ini dikatakan tahun 2015, kalau nggak salah 2015 tahun 16, ketika terjadi peristiwa pengeboman Sarinah, Jakarta, Jalan Tamrin. Dapat beberapa hari ada Ustadz Wahabi telepon saya. Lalu saya iseng tanya, Ustadz, apa Kiai? Itu yang ngebom di Sarinah itu, di Tamrin itu siapa? Itu Wahabi Kiai. Loh Ustadz kok tahu? Saya Wahabi juga, makanya tahu. Lalu saya tanya, itu kenapa dibom? Itu kan anak-anak mau berangkat sekolah, orang kerja di mall, apa salah mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada malam ini kami hadir kembali dalam live streaming dengan judul acara Dialog Bersama Mantan Wahabi. Iya. Betul ya? Iya, mantan Wahabi. Mantan Wahabi? Mantan Wahabi 100%. Dulu mengkafirkan orang? Dulu saya mengkafirkan orang. Mensyirikkan orang? Mensyirikkan orang. Menyesatkan orang? Menyesatkan orang. Apakah semua Wahabi seperti itu? Hampir semua, hampir 100%. 100% ya? Bukan hampir loh 100%. Gitu. Iya. Teman-teman saya begitu semua. Mengkafirkan ya? Rata-rata mengkafirkan orang. Nah ini Mengkafirkan tetangga saya. Mas Muhammad Arif ini mantan Wahabi. Dulu mengkafirkan, sekarang sudah bertaubat. Nah, pada malam ini kita akan membicarakan karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh As-Sayyid Murtadha Az-Zabidi dalam kitabnya Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan idza utul, maka maksudnya adalah golongan Asy'ariyah Maturidiyah. Selain Asy'ariyah Maturidiyah, dari kelompok-kelompok keislaman sampai yang ada dewasa ini tentunya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun mereka mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang perlu kamu tahu. Nah, kelompok yang juga mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia sekarang ini adalah kelompok Wahabi Salafi atau Salafi Wahabi. Sebenarnya Wahabi bukan Salafi. Sebenarnya Wahabi bukan Salafi. Ya, jadi itu. Bagaimana? Iya Kiai, saya setuju dengan itu. Rata-rata dulu mereka menyebutnya Salafi. Mereka nggak mau, mereka benci sekali dengan kalau diistilahkan Wahabi terhadap diri mereka. Tapi kita nyebutnya Wahabi ya Kiai. Nama aslinya Wahabi, dan itu nama kebanggaan ulama-ulama pendiri Wahabi. Nama yang mereka banggakan. Cuma sekarang pengikutnya tidak bangga. Artinya apa? Pengikutnya yang sekarang ini durhaka kepada pendahulunya. Gak mau sama kebanggaan pendahulunya. Nah, kira-kira apa yang mau dibahas? Baik Kiai, ada yang di benak saya itu berkutat. Saya mikir dari beberapa hari yang lalu, sebenarnya ini Wahabi ini apakah ahli bid'ah gitu Kiai? Dan apa yang menjadi karakter
yang membedakan antara ahli sunnah wal jamaah dengan ahli bid'ah? Begitu Kiai, mohon penjelasan. Terima kasih. Jadi pertanyaan ini sebenarnya satu paket. Apakah Wahabi itu ahlus sunnah atau ahli bid'ah? Jadi begitu. Nah, ada tanda-tanda ahli bid'ah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Ini kitab judulnya Subulul Huda war Rasyad fi sirati khairil ibad sallallahu alaihi wasallam, kalangan Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Salihi Asy-Syami. Beliau ini muridnya Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Dalam kitab ini juz 9 halaman 147 ketika menulis bab al-babus tsani fi ba'di ma fassarahu sallallahu alaihi wasallam minal Qur'an. Bab kedua menjelaskan sebagian apa yang ditafsirkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an. Ini penafsiran Nabi. Nah, warawat Tabrani wa ghairuhu bisanadin jayyid an Umar bin Al-Khattab wa Tabrani bisanadin sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Imam At-Tabrani dan lainnya meriwayatkan dengan sanad jayyid dari Umar bin Al-Khattab. Sanad itu artinya jalur ya, dari rawi sampai kepada Rasulullah SAW. Sanad ini kalau jayyid, kata para ulama ahli hadis, kalau sanad itu jayyid berarti ini di atas hasan tetapi di bawah sahih. Hadis ini kalau hasan lebih, tapi sahih kurang sedikit, makanya dibilang jayyid. Dari Umar bin Khattab. Kemudian Imam At-Tabrani meriwayatkan bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, satu jalur yang sanadnya jayyid dari Umar, satu jalur yang sanadnya sahih dari Abu Hurairah. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi qoulihi ta'ala. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda mengenai firman Allah, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang yang memecah belah agama mereka, memecah belah umat Islam dijadikan terkotak-kotak. Wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok. Setelah mereka pecah ya, mereka ini memecahkan diri dari mayoritas umat Islam, lalu di antara mereka berantem lagi, saling bermusuhan. Lasta minhum fi syai', kamu Muhammad sedikit pun bukan bagian dari golongan mereka. Artinya kelompok-kelompok yang memecah belah umat Islam dan di antara mereka saling berpecah belah, itu bukan golongannya Rasulullah SAW. Nah, ini siapa? Nabi SAW menafsirkan yang dimaksud orang-orang yang memecah belah agamanya. Lalu mereka setelah pecah menjadi kelompok-kelompok lagi, berantem lagi. Ahlul bid'ah wal ahwa min hadhil ummah, yaitu orang-orang yang menjadi pengikut bid'ah dan hawa nafsu dari umat ini. Artinya golongan di luar ahlus sunnah wal jamaah. Nah, berdasarkan ayat ini, umat Islam itu tidak boleh memisahkan diri dari mayoritas, melakukan perpecahan, apalagi saling mengkafirkan. Umat Islam itu harus tidak boleh memisahkan diri dari jamaah, golongan mayoritas. Kalau memisahkan diri lalu sesama memecah belah, saling mengkafirkan, melepaskan hubungan, maka berarti bukan jamaah. Itu pertanda bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, di sini ini ada kitab namanya Al-Farqu Bainal Firaq wa Bayanul Firqatin Najiyati minhum. Perbedaan antara berbagai golongan dan penjelasan golongan yang selamat di antara mereka. Ini karangan Al-Imam Al-Ustadz Abi Mansur Abdul Qahir bin Tahir bin Muhammad At-Tamimi Al-Baghdadi, wafat tahun 429. Dalam kitab ini halaman 395 dikatakan
Al-faslul khamisu min fusuli hadzal bab. Bagian kelima dari bagian-bagian bab ini. Fi bayani asmatillah ahlas sunnah an takfiri ba'dihim ba'dha. Menjelaskan penjagaan Allah terhadap ahlus sunnah dari saling mengkafirkan antar sesama ahlus sunnah. Ahlus sunnah la yukaffiru ba'duhum ba'dha. Ahlus sunnah itu sebagian tidak mengkafirkan sebagian yang lain. Walaysa bainahum khilafun yujibut tabarriyah wat takfir. Dan di antara mereka tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan pendapat yang menyebabkan saling melepaskan diri dan saling mengkafirkan. Fahum idzan ahlul jamaah. Mereka dengan demikian berarti pengikut jamaah. Pengikut kebersamaan dan persatuan. Al-qaimuna bil haq, yang berpegang teguh dengan kebenaran. Wallahu ta'ala yahfazul haqqa wa ahla. Allah senantiasa menjaga kebenaran dan pengikutnya. Fala yaqa'una fi tanabudhin wa tanaqud. Mereka tidak terjerumus dalam tanabud, saling melempar, saling berantem dan saling membatalkan. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Jadi sesama ahlus sunnah wal jamaah itu tidak saling mengkafirkan. Dan ini tidak adanya saling mengkafirkan ini terjadi di dalam kalangan Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah walaupun berbeda pendapat dalam banyak masalah tidak saling mengkafirkan. Gak ada saling mengkafirkan. Ini Asy'ariyah Maturidiyah. Dan ini berbeda dengan kelompok-kelompok di luar Asy'ariyah Maturidiyah. Walaysa fariqun min firaqil mukhalifin illa wa fihim takfiru ba'dhum li ba'd. Dan tidak ada satu golongan di antara golongan-golongan yang berbeda dengan ahlus sunnah kecuali di kalangan mereka antara yang satu mengkafirkan yang lain. Wa tabarri ba'dhum min ba'd. Sebagian saling melepaskan diri dari sebagian yang lain. Kal khawarij, seperti golongan khawarij, wal rawafid, golongan rafidhah syiah, wal qadariyah, dan golongan qadariyah mu'tazilah. Mu'tazilah itu pecah menjadi 20 golongan, antara yang satu dengan yang lain saling mengkafirkan. Syiah ini pecah lebih 300, saling mengkafirkan. Khawarij pecah menjadi 20, saling mengkafirkan. Itu khawarij. Ini konsep ahlus sunnah wal jamaah. Artinya apa? Jamaah itu, di antara makna jamaah, menjaga kebersamaan antara yang satu lain. Dan konsep ini juga disetujui oleh ulama Wahabi. Ini ada ulama Wahabi, ini kitab berjudul Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, karangan Muhammad As-Shalih Al-Utsaimin. Nah, dalam kitab ini dikatakan walihadza lam taftarik hadhil firqah. Jadi kata Syekh Utsaimin, anna kalimatal jamaah bima'nal ijtima'. Jamaah itu artinya melakukan kebersamaan, kerukunan, ya, persatuan. Karena itu ahlus sunnah wal jamaah tidak berpecah belah. Kama ftaraqa ahlul bid'ah, sebagaimana ahli bid'ah berpecah belah. Najidu ahlal bid'ah kal jahmiyah mutafarriqin, wal mu'tazilah mutafarriqin, wal rawafid mutafarriqin, wa ghayrahum min ahli ta'til mutafarriqin. Kita jumpai orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Syiah, dan lain-lainnya berpecah belah. Lakin hadhil firqah mujtami'atun alal haq. Tapi golongan ahlus sunnah ini bersepakat pada kebenaran. Wa in kana qad yahsulu bainahum khilaf, lakinnahu khilafun la yadur. Dan meskipun kadang terjadi perbedaan sesama ahlus sunnah, tapi perbedaan itu tidak membahayakan. Mengapa? Wa huwa khilafun la yudallilu ahaduhum al-akhar bihi. Yaitu perbedaan di mana perbedaan itu tidak menyebabkan sebagian menyesatkan yang lain. Dan bi khilafi ahli bid'ah, beda dengan ahli bid'ah. Kalau ahli bid'ah antara yang satu dengan yang lain saling menyesatkan. Ini kata Syekh Utsaimin, ulama Wahabi. Nah, di sini berarti disepakati ada kesepakatan antara kita dengan Wahabi.
bahwa karakter ahlus sunnah wal jamaah antara yang sesama ahlus sunnah tidak saling menyesatkan apalagi mengkafirkan. Pertanyaannya, apakah sesama wahabi ini terjadi kerukunan? Tidak saling menyesatkan, tidak saling mengkafirkan. Ini wahabi tidak berpegang teguh dengan konsep ini. Artinya apa? Sesama wahabi saling berantem, saling membid'ahkan, saling menyesatkan. Realita yang ada saling mengkafirkan. Itu sesama wahabi. Jadi gak rukun mereka. Nah ini artinya apa? Sesama wahabi ini berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini bukan hanya wahabi di Timur Tengah, di Indonesia juga begitu, saling berantem. Di daerah kami ini ada lembaga wahabi, di sebelahnya wahabi. Ini bermusuhan ini. Di Jember, sesama wahabinya. Salah satu wahabinya bilang pada kami, kamu tidak pernah ke sana. Gak bisa Kiai, walaupun sama wahabi kita diusir ke sana. Sama wahabi. Ini sesama wahabi. Jadi sesama wahabi ini saling menyesatkan, mengkafirkan, membid'ahkan. Dan ini sejak dulu, sejak awal-awal wahabi. Setelah berdirinya kerajaan Saudi Arabia pada masa pendirinya Raja Abdul Aziz ya, Raja Abdul Aziz. Ini terjadi perang saudara. Setelah Saudi Arabia ini berdiri, Raja Abdul Aziz ini bermaksud menyatukan negara-negara Arab sekitarnya. Irak, Yordania, Syria, Yaman mau diperangi. Tentaranya sudah siap akan berperang. Ketika akan memerangi mereka, disatukan dalam Saudi Arabia, datang surat dari Raja Inggris pada waktu itu. Raja Inggris kirim pesan kepada Raja Abdul Aziz, jangan digabung negeri-negeri sekitar itu ke Saudi Arabia. Biarkan mereka menentukan nasibnya sendiri. Akhirnya Raja Abdul Aziz ini tidak berani. Karena ada larangan dari bosnya, yaitu Raja Inggris. Setelah tidak jadi memerangi negara-negara sekitarnya, tentaranya Raja Abdul Aziz ini pecah. Setelah pecah saling mengkafirkan. Kata yang memisahkan diri, ini Abdul Aziz dan tentaranya ini kafir. Karena gak mau memerangi orang kafir. Mereka juga ini keluar dari jamaah ini. Sesat ini keluar dari jamaah dan tidak tunduk ke. Jadi sesama wahabi seperti itu. Itu di Saudi Arabia. Dan ini fakta sesama wahabi saling mengkafirkan pada masa-masa awal itu dicatat di dalam kitab mereka yang bernama Ad-Durarus Saniyah. Ad-Durarus Saniyah ini kumpulan tulisan-tulisan ulama-ulama wahabi periode awal. Kalau nggak salah 12 jilid. Ada di dalam kitab Ad-Durarus Saniyah. Dan di Indonesia juga begitu. Tahun 2015. Kalau nggak salah 2015 tahun 16. Ketika terjadi peristiwa pengeboman Sarinah. Jakarta Jalan Tamrin. Dapat beberapa hari ada Ustadz Wahabi telepon saya. Lalu saya iseng tanya, Ustadz, apa Kiai? Itu yang ngebom di Sarinah itu, di Tamrin itu siapa? Itu Wahabi Kiai. Loh Ustadz kok tahu? Saya Wahabi juga, makanya tahu. Lalu saya tanya, itu kenapa dibom? Itu kan anak-anak mau berangkat sekolah, orang kerja di mall. Apa salah mereka? Kata Ustadz, loh masa Kiai gak tahu? Ini dikafirkan Kiai sama kelompok yang ngebom ini. Berarti itu kawan kamu? Bukan Kiai. Loh kok bisa? Saya ini sudah Wahabi Kiai, dikafirkan pula sama mereka. Padahal sudah Wahabi. Iya benar Kiai. Ustadz Agus Hasan Basori pada waktu setelah peristiwa bom Sarinah itu bilang ke jamaah, ke kami, bahwa yang mengebom di Sarinah itu adalah orang kafir, adalah orang sesat. Sebenarnya dulu mereka jamaah yang kenal dengan saya, tapi mereka berlepas diri. Saya pun dikafirkan oleh mereka. Jadi dia saling menyesatkan sudah ya. Berarti benar ahli bid'ah sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW.
tahun 2009 saya menulis buku berjudul Mazhab Asy'ari Benarkah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam buku ini saya terangkan Wahabi bukan Ahlus Sunnah karena sesama Wahabi saling menyesatkan, membid'ahkan, mengkafirkan. Lalu ada Ustadz Wahabi di daerah kita di Jember. Asalnya dia kalau nggak salah dari Sumatera Barat, doktor. Bukan asli Jember dia. Bukan, dia ini pendatang. Setelah baca buku saya, dia bawa ke kelas ya di Stain waktu itu. Lalu dia bilang, Ustadz Idrus ini berbohong. Karena dalam buku ini mengatakan sesama Wahabi saling membid'ahkan, menyesatkan, dan mengkafirkan. Ini gak benar, fitnah. Karena Wahabi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habis itu, karena saya juga ngajar di sana, mahasiswanya telepon saya. Saya bilang, ya gak apa-apa, nanti dia tahu sendiri. 2 hari kemudian saya ngajar di Stain. Keluar dari ruang kuliah, mahasiswa tadi menunggu saya di luar. Ada apa? Ustadz, kita dapat hadiah dari Dr. Wahabi, Dr. Fulan yang asal Sumatera. Apa? Ini kitab-kitab gratis. Dikasihkan ke saya bawa. Ternyata salah satunya kitab yang berjudul Rifqon Ahlas Sunnah bi Ahlis Sunnah. Hai Ahlus Sunnah yang lembut kepada sesama Ahlus Sunnah. Artinya apa? Mereka ini sesama Wahabinya kasar. Makanya sampai Rifqon yang lembut lah. Apalagi sama kita. Sesama Wahabinya kasar. Dari judulnya sudah ketahuan ini kalau sesama Wahabi itu kasar. Itu karangan ulama Wahabi dosen di Madinah. Katanya gurunya ini di Madinah. Gurunya si tadi nih Profesor Dr. Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar. Setelah saya baca, ternyata isinya menguraikan sesama Wahabi saling berantem, saling membid'ahkan, saling menyesatkan. Loh, saya berpikir 2 hari yang lalu Ustadz ini bilang buku saya katanya fitnah. Ternyata 2 hari kemudian ahli bid'ah saling menyesatkan. Dan itu terjadi di internal Wahabi. Berarti kalau begitu Wahabi ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu. Iya. Antara Ustadz Wahabi yang pernah saya berguru itu saling tahzir, gitu. Saling tahzir, saling tidak tegur sapa. Bilang pernah saat itu Ustadz Agus Hasan Basori, salah satu guru saya dulu di Salafi Wahabi, bilang kita nggak boleh. Saya himbau ke ikhwan, ke antum semua, jangan ikut kajiannya Ustadz Fulan. Dalam hal ini Ustadz, saya lupa waktu itu namanya, tapi beliau menjelaskan, jangan ikuti dia. Dia bukan golongan kita. Dan dia juga menyimpang. Gitu. Ya begitu dia. Tahzir, saling tahzir, saling tidak tegur sapa, saling tidak silaturahim. Nah ini bukti kalau mereka ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian bikin apotek sunnah, sedikit-sedikit sunnah. Sampai kemarin ini ada diisukan ya sama sebagian orang klepon sunnah. Walaupun katanya yang bikin itu orang liberal katanya. Karena mereka sedikit-sedikit sunnah. Jadi itu. Jadi pertanyaan saya tadi, apakah Wahabi aliran bid'ah gitu? Wahabi ini kata para ulama jelas aliran bid'ah, aliran sesat dan menyesatkan. Karenanya harus hati-hati dengan Wahabi. Dan mengingatkan bahaya Wahabi ini wajib hukumnya. Mengingatkan Wahabi wajib hukumnya. Iya, hukumnya wajib. Insyaallah dapat pahala asalkan ikhlas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya sharing ke teman-teman saya, ke tetangga, ke keluarga, kalau saya sudah tobat dari Wahabi, ini loh ajarannya Wahabi yang sesat di sini. Itu sudah seharusnya. Iya. Siap ya. Baik Kiai, ada pertanyaan kedua boleh saya tanya? Boleh. Begini Kiai, ada isu yang beredar Kiai, saya lihat di medsos gitu, di YouTube. Ada seorang Ustadz koar-koar begitu ya, dengan inisial, saya nggak sebutkan namanya, cuma inisialnya AMSP.
itu dia bilang bahwa Kiai pernah kalah debat dengan dia suatu waktu yang dulu. Katanya Kiai pernah kalah debat sama dia. Nah, dia marah-marah di medsos. Dia akhirnya mengajak debat Kiai sekaligus bersama Ustadz Abdul Somad. Jadi dia ngajak debat Kiai dan Ustadz Abdul Somad. Bagaimana Kiai sebenarnya ini? Saya tahu itu, ini orangnya pembohong. Suka bohong orang ini. Orang ini mengajar di lembaga, dan lembaganya ini penebar fitnah. Lembaga ini pakai nama Sekolah Tinggi Imam Syafi'i. Wahabi tapi menyebutnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, nama sekolahnya Imam Syafi'i. Tapi yang diajarkan bukan mazhab Syafi'i. Ini kan namanya, artinya lembaganya sudah lembaga penipu. Ketika saya tanya, kenapa dikasih nama Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ini sudah merek. Ini sudah merek ya. Orang kalau bilang Imam Syafi'i, ya mazhab Imam Syafi'i. Lalu kata ustadz, sebagian ustadz mereka bilang, kita ini Kiai, kita ini kagum dengan Imam Syafi'i. Karenanya namanya kita ambil. Ya tapi itu kan menipu, menyebabkan orang salah paham. Saya ibaratkan begini, ada orang misalnya jualan sate babi, tapi ditulis sate kambing. Setelah ditanya, loh kok ditulis sate kambing? Kang, satenya sate babi. Lalu dia bilang, kita ini tulis sate kambing karena kita kagum dengan kambing. Nah, kan tidak masuk akal kan. Memang lembaganya begitu. Nah, Ustadz ini sejak tahun 2009 dia ngajar di IAIN. Lalu satu kelas berhasil dia wahabikan. Setelah kami tahu, kiai-kiai tahu, akhirnya satu kelas ini dipanggil ke PCNU. Lalu saya bersama teman-teman mendoktrin. Saya tanya pada mereka apa syubhat-syubhat apa yang disampaikan oleh Wahabi. Setelah didoktrin melalui beberapa pertemuan, akhirnya semuanya sadar dan kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan sejak itu murid-muridnya ini sering membuat Ustadz Wahabinya ini, dosennya ini mati kutu sama muridnya, mati kutu. Iya, sama mahasiswanya mati kutu. Mahasiswanya sering cerita, agak bisa jawab katanya. Tiba-tiba diam. Ini mahasiswanya yang bilang. Nah, Ustadz ini karena sering bikin gaduh, akhirnya kawan-kawan di NU kirim surat kepada Ustadz yang bersangkutan. Ngajak dialog terbuka, dialog secara terhormat. Secara terhormat. Dan tempatnya diserahkan pada dia, tapi gak pernah mau. Takut dia. Gak mau, takut. Memang takut. Dia bilang di internet itu, anak buahnya atau siapa, bahwa saya katanya kecanduan debat. Loh, saya gak kecanduan debat. Saya dan kawan-kawan di NU, di Ahlus Sunnah debat dengan orang berilmu. Nah, kalau ustadz-ustadz Wahabi beraninya debat dengan orang awam. Betul? Iya. Kalau sama orang berilmu kan gak berani kan? Iya. Nah, kemudian ya, ini ustadz ini gak pernah mau dialog. Suatu ketika undangan di Sumeneb, di NU Sumeneb. Sampai di sana ketemu dengan ustadz ini. Ustadz ini gak mau satu forum, minta forum lain karena gak mau debat katanya. Gak mau. Gak mau debat dengan Kiai. Ya gak mau. Akhirnya ya terpaksa karena sudah dikondisikan, akhirnya satu forum. Cuma beda bahasan. Ustadz ini menjelaskan masalah Syiah, saya menjelaskan perbedaan Ahlus Sunnah dengan Wahabi. Kan sudah gak ada debat katanya, beda pembahasan. Cuma ketika saya menjelaskan bahwa sesama Wahabi saling berantem, saling membid'ahkan, saling menyesatkan. Lalu saya keluarkan kitab Rifqon Ahlus Sunnah bi Ahlis Sunnah. Ini terkejut, dia bilang, itu kitabnya guru saya katanya. Kitabnya gurunya. Artinya apa? Dia setuju sebenarnya kalau sesama Wahabi saling berantem.
Kalau sudah tahu sesama Wahabi saling berantem berdasarkan pernyataan Syekh Utsaimin, berarti Wahabi bukan Ahlus Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menerangkan juga pada waktu itu bahwa Wahabi ini kecanduan takfir. Iya, kecanduan takfir. Suka mengkafirkan orang, menyesatkan, membid'ahkan orang. Lalu apa? Ustadz ini bilang, kita ini Wahabi tidak mengkafirkan orang yang bertawasul. Tawasul itu boleh, katanya dia. Jadi dia ini bilang tawasul gak apa-apa. Memang pada waktu itu pada kitab Kaifa Nafhamut Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Ahmad Bashmil, di dalamnya dia ada bab Tauhidu Abi Jahal wa Abi Lahab. Bukti bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab. Artinya apa? Dalam kacamata Wahabi, Abu Jahal dan Abu Lahab itu orang yang mulia karena bertauhid. Seorang yang mulia. Jadi Wahabi ini memang pengagum Abu Jahal, Abu Lahab. Lalu kata Wahabi ini, ajibun wa gharib, dalam kitab itu, ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina tawassalun bil awliya was salihin. Sungguh aneh, sungguh mengherankan dan sungguh aneh. Ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya dan lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Nah, selain Wahabi ini kan bertawassul semua, membenarkan tawassul. Berarti menurut kacamata Wahabi ini, dalam kitab Kaifa Nafhamut Tauhid yang disebarkan oleh Ustadz ini, selain Wahabi itu dianggap lebih kafir daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Karenanya kalau bilang kami gak mengkafirkan orang, nah terus kitab-kitab yang disebarkan itu isinya apa? Karenanya kalau Ustadz ini bilang ngajak saya sama UAS, Ustadz Somad debat, saya gak percaya. Ya kok ngajak melalui ceramah di depan orang lalu diupload. Ya kirim surat dong kalau memang ngajak. Yang terhormat ngajak itu. Kalau kita dulu sudah berkali-kali ngirim surat terhormat. Ini kejadian ya. Ini. Kemudian Ustadz ini lagi. AMSP ini. Ya, tahun 2015 saya ada acara di Aceh. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu beredar isu di medsos bahwa Ustadz yang bersangkutan menantang Idrus Ramli debat. Tapi Idrus Ramli gak menanggapi. Loh, kok nantang debat melalui medsos? Pakai surat dong, yang terhormat ngajak orang itu. Saya gak menanggapi karena saya kira ya bukan beliau yang nyuruh, yang ngajak begitu, yang ngajak. Setelah pulang dari Aceh, beberapa hari kemudian kawan-kawannya di lembaga dia mengajar, 3 orang atau 4 orang datang ke sini dan mereka menyampaikan klarifikasi permintaan maaf bahwa ajakan itu tidak benar dari yang bersangkutan. Minta maaf Kiai. Ya katanya ndak ada Kiai, kita nggak ada ngajak debat, itu fitnah dari orang katanya. Katanya fitnah. Nah, ya tapi ya lah sekarang kok malah berkuar-kuar. Dia marah-marah gitu, saya dengar sendiri di Dan dia marah-marah. Loh, gak usah marah. Ini masalah ilmiah sebenarnya. Gak perlu marah-marah begitulah. Saya dengar bahkan Karena marah tuh dari setan. Marah itu. berarti dia setan gitu. Apa ya, terpengaruh setan. Harus senyum lah. Sampaikan kebenaran dengan baik itu. Jadi memang orang ini sering bikin gaduh. Gaduh memang. Semoga Allah berikan dia hidayah. Nah, ya, amin Allah. Semoga dia ini mendapat hidayah. Dan ini kembali kepada masalah tadi bahwa Wahabi ini memang pecandu takfir. Pecandu membid'ahkan orang. Pecandu menyesatkan orang. Pecandu mengkafirkan orang. Dari kecanduannya sampai sesama Wahabinya ya disesatkan, dibid'ahkan, dikafirkan. Iya, saya sudah pengalaman di situ. Pengalaman ya. Wahabi seperti itu kan? Seperti itu ya. Iya. Saya saling mengkafirkan. Ada teman baik gitu.
saling mengkafirkan juga. Iya, awalnya cuma saling menyesatkan, saling tahdzir, tidak saling sapa. Lalu naik levelnya ke saling membid'ahkan. Naik lagi levelnya saling menyesatkan. Paling maksimal, paling atas kita saling mengkafirkan. Dan lebih dari itu saling bunuh membunuh. Itu belum maksimal masih. Belum maksimal gini. Belum, maksimalnya ya saling bunuh membunuh. Iya. Dan kalau seperti itu, kalau kita berpegangan pada perkataan Syekh Muhammad As-Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, bahwa tanda-tanda ahli bid'ah itu dengan kelompoknya saling menyesatkan. Berarti Wahabi harus terus terang bahwa mereka ahli bid'ah. Ini kejujuran. Jangan bohong pada umat. Ngaku ahlus sunnah tapi sesama Wahabinya saling menyesatkan, saling membid'ahkan, saling kafirkan. Berarti membohongi umat. Nah, saya kira itu ya pelajaran yang terpenting. Sesama ahlus sunnah tidak saling menyesatkan, tidak saling mengkafirkan. Pokoknya itu. Berarti kaidahnya seperti itu. Ya, kalau di luar ahlus sunnah, kalau ada kelompok misalnya Wahabi, lalu saling menyesatkan sesama Wahabinya, saling membid'ahkan, saling mengkafirkan, berarti Wahabi bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ini seperti hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Sayyidina Umar dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW menafsirkan golongan yang berpecah belah dan menjadi kelompok-kelompok saling berantem. Itu adalah kalau dari umat Islam itu adalah ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Kita ini harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kembali kepada Al-Quran dan hadis, diantaranya tidak mengikuti golongan yang saling berantem, saling menyesatkan, membid'ahkan dengan kelompoknya sendiri. Mudah-mudahan tabayun, klarifikasi ini dimaklumi oleh saudara-saudara. Saya tidak bermaksud bermusuhan dengan yang bersangkutan, mengajak yang bersangkutan dan jamaahnya kembali pada kebenaran. Tidak usah marah-marah, tidak usah apa. Kita ini yang biasalah, yang santai dalam masalah. Karena ini masalah ilmiah. Ya kalau bukan ahlus sunnah, akui saja bukan ahlus sunnah. Kejujuran itu penting. Jangan mengaku ahlus sunnah, ya. Jangan mengaku. Harus lapang dada bahwa dirinya Wahabi ini ahli bid'ah, harus lapang dada. Karena agak sesuai dengan kaidah yang digariskan oleh ulama Wahabi sendiri. Mari kita akhiri ya dialog pada malam ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Shalata wa salaman daimain bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma qasim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa para pemirsa ikut. Sudah berapa menit?